Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang terhormat PJ Bupati Kabupaten Bekasi Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Bapak Haji BN Khaliq Qadratullah SEMSI. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LC.MA PhD. Yang terhormat Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i MA. Yang terhormat Ketua Umum MUI Kabupaten Bekasi Bapak Kiai Haji Madrais Hajar LC. Yang terhormat Direktur Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bekasi Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud MSI beserta seluruh jajaran panitia yang lainnya. Yang terhormat seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Bapak Haji Sobirin MSI. Yang terhormat Ibu Asda 1 Kabupaten Bekasi, Ibu Dr. Hajah Sri Eni Mainarti MKM. Yang terhormat seluruh dosen pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bekasi yang kami takzimi dan kami muliakan. Kami haturkan terima kasih atas bimbingan bapak-bapak dan ibu-ibu dosen semuanya. Tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan seluruh orang tua dan wali mahasantri PKU MUI Kabupaten Bekasi. Tidak lupa yang saya cintai seluruh sahabat-sahabati seperjuangan mahasantri pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bekasi tahun 2023. Dan yang juga tidak lupa saya hormati seluruh hadirin tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada hadirin sekalian dalam acara Wisuda Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bekasi tahun 2023. Izinkan saya, Hendrian Raihan, Mahasantri PKU MUI Kabupaten Bekasi dari Kecamatan Setu, akan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Urgensi Ilmu Tafsir dalam Membumikan Petunjuk Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, mengapa tema ini penting untuk kita bahas? Ada dua hal yang menjadi latar belakang tema ini. Yang pertama tentang Al-Quran sebagai petunjuk, dan yang kedua tentang peran penting seorang penafsir. Al-Quran sebagai petunjuk dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian dipertegas pada ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Hadirin yang berbahagia, pada ayat 185 Allah mengatakan Al-Quran itu adalah hudal linnas, artinya adalah petunjuk bagi manusia. Ini merupakan target dan cita-cita daripada Al-Quran,
adalah untuk menjadi petunjuk bagi manusia secara universal. Akan tetapi hadirin sekalian, hanya hudal lil muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa, yang mampu menangkap petunjuk Al-Quran lalu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, alasan yang kedua adalah tentang peran penting seorang penafsir, sebagaimana diisyaratkan oleh seorang pemikir asal Kuwait, Khalid Abu al-Fadl. Dia mengatakan bahwasanya suatu teks itu berbicara tergantung reader, tergantung pembacanya. Khalid mengatakan, this ability of human beings is but to interpret the Quran, is but a blessing and a burden. Kemampuan untuk menafsirkan teks itu dianggap sebagai blessing, sebuah anugerah, tapi juga bisa dianggap sebagai burden, sebuah beban. Kemampuan menafsirkan teks dianggap anugerah karena kita manusia bisa membaca teks lalu menerapkannya sesuai dengan konteks zaman dan ruang yang senantiasa berubah. Tapi ini juga sebagai burden karena seorang penafsir, manusia yang menafsirkan teks memiliki tanggung jawab terhadap normative value, terhadap moral value, terhadap nilai yang dia bawa melalui penafsirannya. Apabila penafsir adalah orang yang intoleran, penuh kebencian, maka demikianlah hasil penafsirannya. Apabila penafsir itu adalah orang yang penuh cinta, wajahnya berseri-seri seperti mahasantri PKU MUI Kabupaten Bekasi, maka hasil penafsirannya adalah penafsiran yang penuh cinta dan memberikan rahmat bagi seluruh alam insyaallah. Hadirin yang berbahagia, urgensi ilmu tafsir dalam membumikan petunjuk Al-Quran akan kita bahas di dalam dua pembahasan. Yang pertama tentang ruang lingkup ilmu tafsir, dan yang kedua tentang contoh pentingnya tafsir. Memasuki bagian pertama, ruang lingkup ilmu tafsir, kita mulai dari pengertian tafsir. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwasanya tafsir secara bahasa artinya adalah al-bayanu wal kashfu, penjelasan dan pengungkapan. Kemudian Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwasanya tafsir secara istilah adalah ilmun yufhamu bihi kitab Allah, ilmu tentang memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperjelas oleh Imam Az-Zarqani biqadri taqatil basyariyah, sesuai dengan kemampuan manusia. Hadirin yang berbahagia, karena tafsir ini merupakan kemampuan manusia, maka para ulama menyusun kitab-kitab ulumul Quran yang menjadi pedoman di dalam membaca dan menafsirkan Al-Quran. Al-Imam Az-Zarqani menulis kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Al-Imam Az-Zarkashi menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Ada kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya yang tidak saya hafal karena datanya ada di laptop. Ulama berbasis teknologi informasi. Hadirin yang berbahagia, dari sekian banyak pembahasan di dalam ulumul Quran, di dalam pendidikan kadar ulama MUI Kabupaten Bekasi dibagi ke dalam 27 pembahasan. Mulai dari sesuatu yang fundamental, bahwasanya Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang memandu visi misi ajaran Islam, masuk kepada sejarah dan perkembangan ulumul Quran, mulai dari para ulama generasi awal berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian dibahas metode-metode di dalam menafsirkan Al-Quran sejak zaman klasik. Ada metode tahlili, ada metode ijmali, ada metode muqaran sampai kepada metode maudhu'i. Kemudian masuk kepada era modern, ada metode esoterik, metode esoeklektik, metode sosiolinguistik sampai kepada metode hermeneutik. Kemudian ketika para ulama menafsirkan, ada yang berbentuk tafsir bil ma'thur yang berdasarkan kepada riwayat, ada yang berbentuk tafsir bil ra'yi yang berdasarkan kepada akal dan penalaran. Hadirin yang berbahagia, ketika tafsir itu didasarkan pada penalaran, maka latar belakang seorang penafsir akan mempengaruhi hasil penafsirannya
sehingga muncullah corak-corak tafsir. Ada corak lugawi, ada corak fikhi, ada corak falsafi, ada corak sufi, ada corak ilmi, sampai kepada corak adabi ijtimai. Hadirin yang berbahagia, kemudian para ulama juga menggunakan perangkat-perangkat di dalam ulumul Quran, mulai dari ilmu nuzulul Quran, ilmu asbabun nuzul, makkiyah madaniyah, muhkam mutasyabih, nasikh mansuh, qasam, ilmu tajwid, sampai kepada ilmu qiraat yang semuanya sudah dibahas berdarah-darah oleh mahasantri PKU MUI Kabupaten Bekasi. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki bagian kedua, saya mau membakar semangat kita semua dengan salam PKU. Kalau saya katakan salam PKU, maka jawabnya adalah berilmu, beramal, berkhidmah untuk umat. Allahu Akbar, sallallahu ala Muhammad. Siap semuanya? Salam PKU, berilmu, beramal, berkhidmah untuk umat. Allahu Akbar, sallallahu ala Muhammad. Hadirin yang berbahagia, memasuki bagian kedua tentang contoh pentingnya tafsir. Dari 6.236 ayat yang ada di dalam Al-Quran, tenang saja, tidak semuanya kita berikan contoh. Hanya 2 ayat saja yang kita jadikan contoh. Yang pertama tentang burung, dan yang kedua tentang harta. Karena memang hidup kita sering bersinggungan antara burung dan juga harta. Contoh yang pertama tentang burung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin, qalu ta'irukum ma'akum. Hadirin yang berbahagia, kalau kata ta'ir diartikan dengan toirun, maka artinya menjadi burungmu bersamamu. Ini merupakan kalimat yang tidak memiliki nilai petunjuk. Maka para mufassir menjelaskan bahwasanya ta'ir di dalam ayat tersebut berkaitan dengan tatayyur, yaitu budaya orang Arab yang menggantungkan nasib mereka kepada burung. Ketika mereka hendak melakukan perjalanan, mereka terbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjut perjalanan. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka tidak jadi melakukan perjalanan. Maka Al-Quran turun menjadi petunjuk, ta'irukum ma'akum. Nasibmu itu tergantung kamu, bukan tergantung kepada burung. Karena tidak semua orang memiliki burung. Hadirin yang berbahagia, contoh yang kedua tentang pentingnya tafsir di dalam membaca Al-Quran adalah ayat tentang harta. Disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya anak-anakmu dan harta-hartamu itu adalah fitnah. Harta adalah fitnah. Kalau harta itu adalah fitnah, apakah artinya kita tidak perlu bekerja mencari harta? Kalau pemahamannya demikian, maka kawasan industri bisa sepi, pasar-pasar bisa sepi, swalayan bisa sepi, karena orang-orang tidak mau bekerja mencari harta. Bagaimana memahami ayat tersebut? Maka dalam kesempatan ini ada 4 perangkat di dalam ilmu tafsir yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah melalui ilmu asbabun nuzul. Akan tetapi hadirin sekalian, ternyata tidak ditemukan riwayat asbabun nuzul tentang ayat ke-28 surah Al-Anfal ini. Tapi tenang saja, mahasantri PKU sudah diajarkan untuk berpikir cerdas. Maka bisa dilihat ayat ke-27 dari surah Al-Anfal ini oleh Imam Al-Wahidi di dalam kitab Asbabun Nuzul. Disebutkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan Lubabah Al-Ansari yang berkhianat kepada Rasulullah, membocorkan rahasia kaum muslimin karena ada iming-iming harta. Perangkat yang kedua adalah lugawi. Kata fitnah itu adalah dari kata al-fatnu. Imam Asfahani mengatakan artinya adalah memasukkan emas ke dalam api untuk menunjukkan kualitasnya. Perangkat yang ketiga adalah ilmu makkiyah madaniyah. Ternyata surah Al-Anfal termasuk kelompok surah madaniyah, yang mana di dalam konteks Madinah Rasulullah sedang membangun peradaban ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, perangkat ilmu tafsir adalah teori munasabah.
keterkaitan dengan ayat sebelum dan setelahnya. Ayat ke-27 menceritakan orang yang berkhianat. Ayat ke-29 menyebutkan tentang orang yang bertakwa. Ketika 4 perangkat ilmu tafsir ini semua digabungkan secara komprehensif, maka memahami harta sebagai fitnah maksudnya adalah harta sebagai alat uji. Harta sebagai penguji manusia, apakah dia menjadi orang yang berkhianat atau menjadi orang yang bertakwa. Ternyata harta juga bisa membuat seseorang menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika harta itu digunakan di jalan yang benar. Sebagai contoh, di dalam mendukung program pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bekasi ini. Jamaah sekalian, dengan demikian ilmu tafsir sangat berguna dan bermanfaat bagi kita di dalam memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran. Untuk menutup orasi ini, saya mengajak kepada hadirin sekalian, seluruh warga, masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mempelajari dan mendalami tafsir Al-Quran karena sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, saya juga mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi, terkhusus bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat, untuk mendukung penuh program pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bekasi di masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya juga akan membawakan sebuah pantun singkat. Dari Irian membawa burung cendrawasih. Saya Hendrian Raihan mengucapkan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.